Baik, selamat malam semuanya. Kita akan mulai materi kita hari ini adalah bagaimana membentuk ataupun membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan rumus Sturges. Namanya rumus Sturges. Caranya bagaimana? Urutkan data dari terkecil hingga terbesar, menghitung jarak atau rentangan. Ini namanya rumus Sturges ya. Sturges itu masih saudara jauh saya itu. Langkah pertama adalah mengurutkan data mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua adalah menghitung jarak atau rentangan, yaitu data tertinggi sampai dikurang sampai data terendah. Ya. Nah, yang ketiga adalah menghitung jumlah kelas, yaitu K tambah 3,3 logaritma N, di mana N itu jumlah data. Yang keempat adalah menghitung panjang kelas atau interval, atau disebut juga dengan P, atau kadang disebut dengan I. Ya. Nah, ini saya bikin seperti ini. Oh ya, belum ya. Oh, untung kau ingatkan. Suruh sendiri aku tadi. Ya. Ini jadi rumus Sturges itu seperti ini, nak. Urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Hitung jarak atau rentangan. R sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Hitung jumlah kelas, di mana jumlah kelas itu adalah K tambah 1 tambah 3,3 logaritma N. Ya, 1 ditambah 3,3 logaritma N. Selanjutnya adalah menghitung panjang interval kelas. P sama dengan I sama dengan R dibagi K, atau range, rentangan dibagi dengan jumlah kelas. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Ini data ini kita pindahkan dulu ke suatu tempat. Kita pindahkan ke suatu tempat. Nah, saya bikin misalnya nama tempatnya itu, ini kan tugas 3 ya, di sini. Ini. Saya pindah ke suatu tempat. Setelah itu saya urutkan dari terkecil sampai terbesar. Saya urutkan dari terkecil sampai terbesar. Video nanti akan saya kirim ke LMS ya, supaya terbiasa membuka LMS-nya. Bentar, ada beberapa yang mau masuk. Nah, kita urutkan dulu dia ya. Kita urutkan dulu dia. Ini kan sekarang kan acak nih data. Acak kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sambil urutkan, sambil kita undang teman kita yang belum gabung. Nah, wah, tuh masih ada nggak ya? Oke, nggak masalah. Wih, masih ada juga. Oke, baik, kita lanjut ya. Sekarang kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Kita sortir dia itu. Tep. Dia seperti ini. Saya bikin lebih rapi lah ya, berarti tengah-tengah semuanya ya. Nah, saya simpan. Ini sekarang saya kelompokkan atas 10-10 lah. 10-10 ya. Saya kelompokkan 10-10. Ini sekarang sudah terkecil sampai terbesar nih. Oke, kita kelompokkan 10-10. Nah, kita kelompokkan ya. Tapi dia sudah tersusun dari terkecil hingga terbesar.
Nah, kita pindahkan ke yang tadi. Ke sini. Nah, ini. Inilah data baru. Yang kuning ya, data baru ya. Ini kan data lama. Jumlahnya ini sama-sama dengan 60 tetap. Nah, di mana yang terkecil adalah 37, berarti data itu data terkecil, berarti nilai terkecil itu sama dengan 37. Nilai data terbesar, kalau kita lihat di sini adalah 76, ya kan? Ya kan? 76. Nah, berarti kita bisa hitung sekarang R itu data terbesar. Nah, coba dulu ya, saya copy aja dulu rumusnya ke sini. Nah, ini dia. Oh, gini sih. Nih, saya coba ini ya, berarti sama dengan 76 kurang 37. Hasilnya adalah ini 39. Paham ya? Sampai di situ bisa ya? Ini belum yang ini, kita pelan-pelan aja ngerjakannya. Pelan-pelan saya kasih ini namanya nih file kelas C dan A ya. Kelas C. Nah, biar nggak cemburu, biar semua main. Sekarang kita hitung jumlah kelas. Ini kita hitung. Kok nggak hitung ikut anaknya ya? Sebentar ya. Ntar dulu lah. Dari sini aja kita mulai. Nih. Pindah dia ke sini. Sekarang kita hitung ini. K-nya sama dengan 1,33 logaritma N. N-nya itu kan sama dengan 60 ya. Kalau kita hitung ini adalah 61, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60. N sama dengan 60. Nah, berarti K itu sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma 60. Ataukah sama dengan, kita bikin di sini, satu tambah logaritma 60 kita hitung 1,778, berarti 3,3 kali 1,778 atau 1 tambah. Nah, kita hitung di sini 3,3 kali 1,778, 5,6868. Itulah nilai K. Atau K-nya itu sama dengan 6,868. Dia itu mendekati 7. Kesimpulannya, jumlah kelas antara 6 sampai 7. Itu baru kita ketahui nanti. Sekarang menghitung interval. Interval kelas, di mana interval itu sama dengan I sama dengan P, di situ sama dengan R per K. Nah, R-nya kita udah tahu tadi 39 sama dengan
39 dibagi dengan 7, atau sama dengan 39 bagi 7. Oh ya, 38 ya. Lima 5,567 atau mendekati 6. Oke? Nah, sekarang udah bisa kita hitung kelasnya. Nah, sekarang kita hitung. Berarti kelasnya, nah, kalau seperti ini dia, ya. Kalau dikatakan interval 6, berarti selisih antar nilai atas dan nilai bawah itu adalah, nah, saya bikin catatan di sini. Catatan ya. Jika interval I sama dengan 6, maka selisih nilai atas dengan nilai bawah adalah 5. Jika I sama dengan 4, maka selisih NA dengan NB sama dengan 3. Harus tahu kita seperti itu. Jadi kalau di sini misalnya kita bikin misalnya kelas, coba kita buat kelasnya. Kita buat aja di sini kelas tingkat hunian ya. Tel. Ya. Kita akan buat kelasnya itu di sini misalnya nilai terkecil adalah 37. Ya, 37. Berarti kita mulai dari nilai terkecil 37. Nah, ini sampai, itu artinya. Sampai. Nah, tambah 5 berapa? Kan selisihnya 4, 42. Nah, di sini sama dengan 43. Ini 43. Ini saya bikin dulu sama dengan ya. Saya copy dulu ini sampai 7 kelas. Nah, ini otomatis tambah 5 kan? Nah, sekarang saya kopikan ini semua ke bawah. Bisa enggak? Nah, saya bikin sampai ke sini supaya 7. Berarti kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Saya buat seperti ini. Inilah kelasnya. Tinggal kita menghitung yang lain. Ini kita coba bikin lebih apa? Ini. Aku lagi apa? Lagi ngajar. Lagi ngajar. Ya, mahasiswa aku lah. Nah, sekarang kita lihat di sini frekuensinya. 37 sampai 42 ada berapa? 4 dong. 4 kan? Setuju kan 4 kan? Jadi 4. Gitu loh. 42 sampai 48, 43 sampai 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 11 ya. 11 ya. 49 sampai 54. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 di sini. Jadi kita hitung frekuensinya ada berapa? 55 sampai 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba hitung ya, 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga ya. 8. Kita hitung di sini 8. Sekarang 61 sampai 66. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tulis di sini 15. 67 sampai 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sisanya 3 ya. 11. Ini sisanya 3. Kita jumlahkan lah itu. Nah, hasilnya adalah 60. Paham ya? Sampai di situ paham? Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung NT. Ingat di sini ya, NA sama dengan nilai atas kelas, NB nilai bawah, NT nilai tengah, kemudian BA batas bawah, BB batas atas. Sekarang sorry BA batas atas kelas, BB sama dengan batas bawah kelas. Nah, nanti akan ada istilah alfa. Nah, alfa itu sama dengan toleransi. Contoh, kalau kelas misalnya antara 67 sampai 72, ini nilai alfanya 0,5. Tapi kalau kelas dikatakan misalnya 67 sampai 72,9, alfa sama dengan 0,05. Saya ingatkan kembali yang minggu lalu ya. 67 sampai 72,99 itu alfa 0,0005. Jadi bertambah 1 ya 0, nya ya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Sebentar ya. Saya foto dulu nih kelas. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut, di mana NT adalah NT sama dengan NA tambah NB bagi 2. Itu kita ingat itu, ya. Jadi contohnya di sini 67 sampai 72. Otomatis nanti NT sama dengan 67 tambah 72 per 2. Itu harus tahu kita. Nah, sekarang BA itu sama dengan NA tambah alfa. BB sama dengan NB kurang alfa. Nah, nanti ketemu di sini misalnya di kelas ini, berarti BA sama dengan
72 tambah 0,5 sama dengan 72,5. Di BB 67 kurang 0,5 sama dengan 66,5. Nah, harus sama-sama kita pahami dulu itu. Sampai di sana ada pertanyaan? Halo? Ya. Iya. Ini acuan. Jadi di sini nanti akan ada NA. Apa? NT. NT. Di mana NT itu adalah 37 tambah 42 bagi 2. Nah, itu dia. 43 tambah 48 bagi 2. Nah, itu dia di sini. Itulah NT. Jadi udah ketemu nilai tengah kelasnya semua. Jadi NT kita udah ketemu. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, masih bisa lah ya. Sekarang kita akan menghitung frekuensi relatif. FR, yaitu FI dibagi jumlah data. Saya katakan di sini dibagi jumlah data. Ya, jadi ini jumlah data. Atau jumlah aja ya, jumlah. Nah, kalau dikatakan persen FR itu sama dengan FI dibagi dengan jumlah kali 100%. Nah, di mana FR sama dengan frekuensi relatif. Nanti ada lagi istilah FK, yaitu frekuensi kumulatif, di mana FK sama dengan FKI per jumlah data, atau FKI per jumlah data kali 100. Nah, ini kita bikin di sini per 60. Nah, jadi terus di sini kita bikin. Nih, kalau ini kita jumlahkan dia harus 1. Nah, dia di situ 1. Nah, kalau ini disebut dengan persen FR. Nah, dia kali 100. Ini kali 100%. Nah, ini dia. Dipanggil ibu tadi, Mbak? Apa? Dipanggil ibu. Iya. Totalnya 100%. Saya coba apa ya? Totalnya 100% ini.
Nah, itulah disebut dengan FR. Ya. Kalau FK. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Ada berapa jumlah hotel yang tingkat huniannya itu antara 37 sampai 42? Ada berapa? 4. Setuju, saya juga setuju. Tingkat huniannya antara 37 sampai 48. Setuju. Antara 37 sampai 54. Antara 37 sampai 60. Udah itu? Ya kan? Setuju? Setuju? Nah, sekarang persen FK. Kita hitung. Ya, persen FK. Nah, persen FK itu sama dengan FI ini dibagi 60 kali 100. Hasilnya di sini. Oke? Itu disebut dengan persen FK yang tadi kita katakan di rumusnya. Nah, sebentar dulu ya. Aku nanti setengah 9 join. Oke, bisa ya? Bisa ya? Halo? Ada apa, Nak? Ya. Ya, ada apa? Ada apa? Ada yang mau ditanya? Sila, Kezia. Nah. Enggak masalah itu. Terserah itu. Terserah itu enggak masalah itu. Mau ente duluan juga, mau FR duluan juga enggak masalah. Terserah kamu itu. Tergantung case yang akan dibahas itu di sana. Oke ya. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kita lanjut. Wis, mana barangnya? Oke. Kok nggak bisa? Nah, sekarang kita akan coba membuat apa yang disebut dengan histogram. Menggambar histogram, yaitu kurva, diagram batang, distribusi, frekuensi. Nah, ada lagi namanya ogive. Apa? Ada namanya poligon, yaitu diagram batang, diagram garis dari distribusi frekuensi. Oke? Nah, kita lihat di sini. Saya babut kembali tabel ini.
Saya coba kembali ke base-nya kita. Ini saya sebut dengan, mudah-mudahan bisa di copy ya, tingkat hunian hotel. Tadi di situ dikatakan 37 sampai 42, 43 sampai 48, 49 sampai 54, 55 sampai 60, 61 sampai 66, 67 sampai 72, 73 sampai 78. Dapat di sini tadi frekuensinya kita juga tadi udah temukan, yaitu ini F-nya ya. Ini kita jumlahkan totalnya 60. Nah, kalau kita gambar ini kita gambar dia menjadi seperti ini kira-kira. Nah, nih Anda lihat nih, tapi tidak ikut apanya, tidak ikut yang totalnya ya. Inilah disebut dengan histogram. Ya, ini disebut dengan histogram. Nanti kalau ini kita apakan, kita tambahkan sebuah gambar lagi. Nah, ini ntar ya. Nah, ini disebut dengan poligon. Ya. Ini yang merah disebut, ini saya hapus saja ya. Nih. Jadi yang hijau, merah adalah histogram, hijau poligon. Ya. Nah, sebentar. Dia cari perhatian dia sama Bapak. Nah, itu disebut dengan poligon. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan, Nak? Halo? Masih paham ya? Jelas ya? Nggak terlalu cepat ya? Ya? Ah, sebentar. Sebentar ya. 3 menit. Ada mau cek sebentar.
Ada sebentar aja kok. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat apa yang disebut dengan OGIF. OGIF yaitu kurva distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Nah, saya kembali mengkopikan tingkat hunian dulu dan frekuensi. Ini. Nah, kita sudah sepakat di sini. Kemudian saya mau membuat OGIF. Saya buat di sini kurang dari bacanya. Jadi kurang dari itu saya bikin di sini kurang dari 36,5, kurang dari 42,5. Maaf. Kurang dari 42,5, kurang dari 48,5, kurang dari 54,5, kurang dari 60,5, tambah 6 ya, kurang dari 66,5, kurang dari 72,5. Hah? Lagi dibersihkan. Iya, karena itu. Nanti aku cek. Nah, sekarang dia di sini namanya FK. Kurang dari. Ya, FK kurang dari namanya. Nah, dia itu FK kurang darinya itu artinya di sini ada berapa hotel yang tingkat huniannya itu kurang dari 36,5. Ada berapa? Halo? Halo? Nol dong. Ya dong. Nggak ada. Kurang dari 42,5. 4. Ya kan? Kurang dari 47,5. 48,5. 15. Iya dong, kurang dari 54,5. Kurang dari 60,5. Betul, udah paham ya? 31 kurang dari 66,5. Kurang dari 72,5. Nah, tambah satu lagi di sini nggak apa-apa. Kurang dari 78,5. 60. Setuju kan? Nah, itu disebut dengan FK kurang dari. Sekarang kita mau gambarkan ini. Bisa kita bikin. Biar agak cakep, kita bikin aja ini. Kurang bagus ya. Ini aja kita bikin. Lebih cantik yang ini.
Lebih enak ini atau ini? Enakan ini ya? Ini ya? Ini ya? Ini ya? Oke. Ini. Nah, kita bikin ini. Oke. FK kurang dari. Sekarang kita bikin di sini lawannya lebih dari. Ini namanya lebih dari. Ini saya ganti semua menjadi lebih besar. Kurang menjadi lebih besar. Oke. Nah, udah kembali sekarang. Udah banyak bacanya ini lebih dari. Ini namanya FK lebih dari. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini kita mulai dari bawah, tapi tetap kita mengacu ke sini. Ada berapa hotel yang tingkat huniannya itu di atas 78,5? 0. Di atas 70,5. Di atas, ya dong, 3. Di atas 66,5. Di atas 60,5. Di atas 50,5. Di atas 45 ya. 56. 60. Nah, itu disebut FK lebih dari. Nah, sekarang kita harus satukan gambar ini. Jangan sampai berbeda mereka berdua. Kita pindahkan dulu ini ke atas. Biar gampang kita mengaturnya nanti. Ini tadi kan? Nah, coba lihat apa caraku membuatnya ini. Nanti kalau ujian kalian harus mampu bikin begini loh. Agak lambat disuruh ya. Select data lagi ya. Select data, add. Series name kita anggap ini. Ya. Seriesnya di sini. Ini. Oke. Jadi yang biru kurang dari biru ogif kurang dari merah ogif lebih dari. Kalau satu-satu juga bisa kalian bikin. Kalau satu-satu kan gampang saja. Inilah lebih dari. Ini kalau mau kita bikin seperti yang Anda minta juga bisa, tergantung kalian ya. Kalau formatnya nah, ini aja kita bikin ya, beragam gambar kita, jangan monoton. Kurang dari. Nih. Kalau Anda pengen diganti juga bisa ini.
Oke, paham ya? Paham ya? Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Sampai di situ ada pertanyaan? Oke, sekarang Anda saya kasih tugas. Tolong kerjakan Bentar ya. Saya ambil dulu tugasnya. Saya ambil dulu tugasnya. Ini tugasnya. Saya coba bikin dulu ke sini. Nah, nih. Bentar ya. Nah, ini tugasnya. Sebentar. Ada siapa itu? Ih, memang kau. Kau anak pertama. Lah, bilang aja adikmu. Lu malu lu punya adik kecil lagi. Oke, Anda kerjakan seperti tadi ya. Ini soalnya ya. Eh, Nanti akan saya kirim ini ke apa? Ke grup, dikumpulkan minggu depan lah. Ya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Tunggu dulu, sampai situ ada pertanyaan dulu. Enak aja, makasih. Iya. Ada apa? Selamat. Belum, nanti ke grup dulu ku kasih. Enakan ke grup dulu. Yang hari ini ya. Iya, iya, yang C, yang sama yang apa. Termasuk tugasnya ya. Uh, Sebentar, saya bikin namanya tugas tanggal 15 Oktober ya. Ya dong kan? Tugas PR 15 Oktober. Dikumpulkan minggu depan. Ya. Di LMS lah. Ya, biar kita pakai LMS. Kumpulkan di LMS. Jadi cukup. Harusnya sih udah. Kemarin udah bisa. Oke, sekarang Anda bisa keluar kok. Udah bisa keluar. Ya enggak lah di sini lah. Nantilah ujian dulu lah tulis tangan. Jangan di sini aja dulu. Bikin seperti yang tadi gitu loh. Jangan langsung tulis tangan. Tulis tangan ujiannya. Oke ya. Saya juga mau kirim ini ke kelas apa? Ke kelas. Sebentar dulu. Sebentar, jangan diapa dulu.
statistik. Kelas B juga harus kasih tugas dong, enak banget. Kelas A dan C dikasih tugas, kelas B nggak dikasih, nggak fair lah, ya kan? Ini tugas 15 Oktober. Tugas 15 Oktober. Seminggu ya. Oke, saya rasa cukup dulu untuk malam ini. Ya, nggak apa-apa ya. Sudah cukup jelas ya, atau ada yang belum jelas? Yuk, coba tanya dulu. Ini habis ini langsung ku share di grup. Tenang aja. Yang A sama yang B. Video saya rekam dulu karena agak lama. Ya. Video nanti saya kasih apa aja juga YouTube-nya. Tenang aja malam ini. Oke, masih ada pertanyaan? Cukup? Oke, bisa. Tinggal aja, tinggal. Kelas A tadi kan sudah ada masuk sebagian di apa? Nggak apa-apa, kelas C dulu nggak apa-apa, kelas C keluar dulu. Setelah itu saya foto kelas A. Baru setelah itu kelas A. Ya, kelas C dulu. Ya, berkelas A. Udah, cukup. Udah bisa keluar A ya. Udah bisa semua. Oke, sampai ketemu ya.